Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Elizabeth Nichanes Bria dengan NIM 431222060, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4. Pada video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester Etika Profesi Public Relation. Langsung saja kita masuk kepada penjelasan. Penjelasan yang pertama, sebagai seorang profesional PRO, memahami dan menataati kode etik jurnalistik adalah sangat penting. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur praktik jurnalis, termasuk standar moral, kejujuran, transparansi, dan integritas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa seorang PRO harus memahami kode etik jurnalistik. Yang pertama, memahami perspektif media. Dengan memahami kode etik jurnalistik, seorang PRO dapat lebih memahami perspektif dan standar kerja media. Hal ini membantu dalam penyusunan pesan dan informasi yang sesuai dengan nilai-nilai jurnalistik sehingga diterima dengan baik oleh media dan masyarakat. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan media. Dengan mematuhi kode etik jurnalistik, seorang PRO dapat membangun hubungan yang baik dengan media. Media cenderung lebih percaya dan menghargai informasi yang disampaikan secara jujur, akurat, dan transparan sesuai dengan standar jurnalistik. Hal ini membantu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara PRO dan media. Yang ketiga, mendukung profesionalisme dan reputasi. Dengan memahami dan menataati kode etik jurnalistik, seorang PRO dapat menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam pekerjaannya. Hal ini penting untuk membangun reputasi yang baik sebagai seorang profesi PRO. Humas yang dapat dipercaya dan dihormati oleh media, klien, dan masyarakat secara umum. Yang keempat, mencegah kesalahpahaman dan kontroversi. Dengan memahami kode etik jurnalistik, seorang PRO dapat menghindari kesalahan dalam menyampaikan informasi yang dapat menimbulkan kontroversi atau kesalahpahaman dengan media. Dengan mengetahui batasan-batasan etika dalam komunikasi, seorang PRO dapat mengelola informasi dengan lebih hati-hati dan mengurangi risiko konflik dengan media. Terkait pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai seorang profesional PRO secara resmi sangat penting dalam pengembangan profesionalisme. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini menjadi penting. Yang pertama, validitas dan kredibilitas. Dengan memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan dan eksistensi sebagai seorang profesional PRO, seseorang akan memiliki validitas dan kredibilitas di mata klien, atasan, rekan kerja, dan masyarakat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi dan etika yang ditetapkan dalam profesi PRO, sehingga dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kesempatan karir dan pengembangan. Pengakuan resmi sebagai seorang profesional PRO dapat membuka kesempatan karir yang lebih luas dan peluang pengembangan profesional. Dengan memiliki sertifikat atau lisensi yang diakui, seseorang dapat bersaing secara lebih baik dalam dunia kerja, mendapatkan posisi yang lebih senior, dan mengakses pelatihan serta pembelajaran lanjutan untuk meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, standar profesionalisme yang tinggi.
Pengakuan resmi sebagai seorang profesi PRO juga menegaskan komitmen seseorang terhadap standar profesionalisme yang tinggi. Dengan mengikuti proses pengakuan yang ketat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seseorang menunjukkan dedikasi untuk terus belajar, berkembang, dan memenuhi etika kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang keempat, kepercayaan dan keunggulan kompetitif. Pengakuan resmi sebagai seorang profesional PRO juga dapat meningkatkan kepercayaan dari klien, mitra kerja, dan publik secara keseluruhan. Hal ini membantu membangun reputasi yang kuat dan membedakan diri dari pesaing sehingga memperoleh keunggulan kompetitif dalam industri PRO yang kompetitif. Penjelasan berikutnya terkait seorang public relation officer atau PRO menghadapi berbagai tantangan terkait dengan kode etik profesi PR. Beberapa tantangan yang sering dihadapi termasuk yang pertama, keterlibatan konflik kepentingan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan klien atau perusahaan yang diwakili dengan kepentingan publik. PRO harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya menguntungkan klien, tetapi juga tetap jujur, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, transparansi dan kejujuran. Menjaga transparansi dan kejujuran dalam semua komunikasi adalah kunci dalam profesi PR. Tantangan muncul ketika PRO dihadapkan pada situasi di mana informasi yang harus disampaikan tidak selalu menguntungkan klien atau perusahaan yang diwakili. PRO perlu menavigasi situasi dengan bijaksana tanpa mengorbankan integritas. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Di era digital telah membawa tantangan baru bagi PRO terkait kode etik. Penggunaan media sosial mempercepat penyebaran informasi, namun juga meningkatkan risiko menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. PRO harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial sesuai dengan prinsip-prinsip etika PR. Yang keempat, kerahasiaan dan keamanan informasi. PRO sering memiliki akses ke informasi rahasia atau sensitif. Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi klien merupakan tantangan terutama dalam situasi di mana tekanan untuk mengungkapkan informasi tersebut. PRO harus mematuhi kode etik untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dipercaya kepadanya. Yang kelima, menangani krisis dan kontroversi. Ketika terjadi krisis atau kontroversi, PRO diuji dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam mengelola komunikasi. Tantangan muncul dalam menentukan cara yang tepat untuk menangani situasi sulit tanpa melanggar prinsip-prinsip etika PR. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.